البدر علينا بثنيات Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tuwasi'u biha alina al-arzaq wa tuhassinu biha al-akhlaq wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa na'mal salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin. Asabiku semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa para imam dan salafus saleh pada saat itu tidak memproklamirkan manhaj salafi? Justru yang disepakati adalah ahlus sunnah wal jamaah. Ini menjadi sumber hukum karena ijma' atau kesepakatan. Karena kesepakatan adalah salah satu sumber hukum Islam. Sedangkan manhaj salaf belum pernah menjadi ijma'. Asabiku semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin meletakkan hal ini secara objektif. Ya, agar kita tidak fanatik dan taklid kepada siapapun juga. Asabiku semua, pertama, kalau kita semuanya mau jujur bahwa perintah menjadi salafi itu tidak ada yang jelas. Semuanya hanya berupa indikasi dan penafsiran yang sifatnya ijtihadiyah atau maaf seperti dipaksakan. Contohnya dalam surat At-Taubah ayat 100. Itu bukan perintah untuk menjadi salafi, tapi perintah untuk mengikuti Rasulullah dan sahabat Muhajirin dan Ansar. Kalau hal itu perintah menjadi salafi, tentunya ayatnya akan dinyatakan secara tegas dan jelas. Semisal, Ishhadu bi anna muslimun. Saksikanlah kami adalah muslim. Tapi kita kan nggak pernah menemukan perintah saksikanlah bahwa kami salafi. Atau perintah ittaqullah haqqa tuqatihi. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Adakah perintah yang setegas itu untuk bermanhaj salafi? Misalnya berbunyi, bertakwalah kepada Allah dan bermanhaj salaflah kalian. Lalu dilanjutkan ayat itu. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Perintah ini kan sangat tegas, jelas, tidak perlu penafsiran lagi. Yaitu bahwa Allah menyuruh kita menjadi muslim. Asabiku semua, belum lagi banyak sekali akhir ayat yang secara tegas menyatakan wa nahnu lahu muslimun, dan kami adalah orang-orang Islam. Adakah dalam Al-Quran yang menyatakan wa nahnu lahu salafiyun? Atau dalam hadis? Inilah yang saya maksud. Sebaiknya kita kembali kepada perintah yang jelas dan tegas. Kedua, surah Ali Imran ayat 110. Ya, ini adalah perintah untuk beramar ma'ruf nahi mungkar dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan perintah untuk bermanhaj salaf. Yang ketiga, berkaitan dengan hadis-hadis yang mengindikasikan salaf. Contohnya, sebaik-baik manusia adalah kurunku. Kemudian setelah mereka. Asabiku semua dimuliakan Allah, hadis ini ya, khabar atau perintah. Kalau kabar, maka hadis ini adalah pujian kepada generasi terbaik. Hadis ini jelas-jelas berupa kabar. Sebab jika kita kaitkan dengan ayat lainnya, maka yang paling mulia adalah yang paling takwa.
Inna akramakum indallahi atqakum. Mereka tidak dibatasi zaman dan waktu. Contohnya Imam Mahdi, meskipun lahir di akhir zaman, beliau adalah orang yang sangat bertakwa. Asabiku semua, kalau setiap khabar dijadikan dalil untuk membuat sebuah manhaj, maka kita akan temukan banyak sekali manhaj. Ya. Ini tidak masalah, ya. Selama hal ini tidak dipaksakan kepada orang lain atau dijadikan tanda, ya, atau simbol, merekalah satu-satunya kelompok yang selamat, yang ditolong, ya, firqatun najiyah atau taifah mansyurah, ya. Ya, contohnya dalam Al-Qur'an banyak sekali kita temukan kabar, ya, tentang para nabi dan rasul. Lalu kemudian kita buat namanya manhaj rusuli, pengikut 25 nabi dan rasul. Ya. Dalam Al-Quran dan hadis banyak kita temukan pujian terhadap sahabat. Lalu kita buat manhaj ashabi. Atau banyak juga pujian terhadap Jibril. Lalu kita bentuk manhaj Jibrili dan sebagainya. Asabiku semua. Keempat, pernyataan Syekh Albani rahimallah. Kenapa kita butuh simbol ini? Alasannya karena banyaknya aliran sesat pada zaman ini. Silakan baca buku biografi Syekh Albani, ya. Asabiku semua. Pertanyaannya adalah, apakah pada zaman Fitnatul Kubra, Ali karamallahu wajhah dan Muawiyah, sahabat Muawiyah, tidak banyak aliran sesat? Lalu masa-masa setelahnya, apakah juga tidak banyak aliran sesat? Lalu kenapa para imam dan salafus saleh pada saat itu tidak memproklamirkan manhaj salafi? Justru yang disepakati adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini menjadi sumber hukum, ya, karena ijma' atau kesepakatan. Karena kesepakatan adalah salah satu sumber hukum Islam. Sedangkan manhaj salaf belum pernah menjadi ijma'. Asabiku semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah, bagaimana jika kemudian orang-orang mengaku bermanhaj salaf itu kemudian rusak lagi dan berpecah belah? Terbukti saat ini salafi itu telah terbelah menjadi berbagai kelompok. Ada salafi jihadi, salafi ilmi, ya, salafi haraki, salafi yamani. Ada salafinya Syekh Abdurrahman Abdul Khaliq, ya. Salafinya Luqman Ba'abduh, ya. Salafinya Usamah, salafi Syekh Syafar, salafinya Syekh Al-Albani, salafinya Syekh Al-Qarni, salafinya Syekh Mukbil, salafinya Syekh Rabi' rahimallah, dan lain-lain, ya. Hasabiku semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apakah kemudian kita membuat simbol baru lagi? Misalnya Qadimi. Hasabiku semua, sekali lagi mari kita kembali, ya, kepada penisbatan yang dicintai Allah dan Rasulnya, yaitu menjadi muslim, mukmin, muttaqin. Hasabiku semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf bila ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Ya, jika video ini bermanfaat, jangan lupa share kepada orang-orang yang kita cintai, dan jangan lupa juga share ke akun media sosial kalian yang lain. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.